Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan Stasi Santo Thomas Sayegan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Romo Ari dalam Belajar Ilmu Sejati hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020. Marilah kita mengawali pembelajaran ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena Engkau telah menunjukkan jalan keselamatan kepada kami dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu. Semoga sabda-Mu yang akan kami dengar sungguh menjadi bekal perjalanan hidup kami untuk mewujudkan cinta kasih, keadilan dan damai sejahtera, serta untuk memasuki kerajaan-Mu yang abadi. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudariku, para sahabat Yesus, pada belajar ilmu sejati kali ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas bab 13 ayat 1 sampai dengan 9. Pada waktu itu beberapa orang datang kepada Yesus dan membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus, sehingga darah mereka tercampur dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Berkatalah Yesus kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kalian tidak bertobat, kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada semua orang lain yang tinggal di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kalian tidak bertobat, kalian semuanya pun akan binasa dengan cara demikian." Kemudian Yesus menceritakan perumpamaan ini. Ada seorang mempunyai sebatang pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Ia datang mencari buah pada pohon itu, tetapi tidak menemukannya. Maka berkatalah ia kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pohon ara itu, namun tidak pernah menemukannya. Sebab itu tebanglah pohon ini. Untuk apa pohon itu hidup di tanah ini dengan percuma?" Pengurus kebun anggur itu menjawab, "Tuhan, biarkanlah pohon ini tumbuh selama setahun lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan akan berbuah. Jika tidak, tebanglah." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, sabda Tuhan Yesus pada belajar ilmu sejati yang kita baru saja dengarkan tadi memberikan penegasan kepada kita bahwa pertobatan akan menghasilkan buah berlimpah kepada keselamatan. Sementara orang yang tidak mau bertobat tetap akhirnya akan memperoleh keadilan Tuhan, yakni dihukum, atau dalam perumpamaan tentang pohon ara tadi, kalau tidak berbuah sementara tetap diberikan kesempatan untuk bertobat, karena memang tidak mau bertobat, maka akan ditebang. Ini mengingatkan kita semua bahwa selain Tuhan itu Maha Kasih dan Maha Pengampun, Tuhan tetaplah adil dan bijaksana. Dia tidak akan membiarkan orang tetap dalam kedosaannya, tetapi mengajak orang untuk kembali bertobat. Dan kalau toh tidak mau bertobat, jelas orang itu akhirnya memilih kebinasaannya sendiri, dan itu merupakan keadilan Allah. Kita mohon berkat Tuhan, semoga kita memahami ilmu sejati yang kita dengarkan dari sabda Tuhan itu,
dan menjalani pertobatan kita, sehingga kita tidak digolongkan orang-orang yang tidak menghasilkan buah dan akhirnya lalu diadili oleh Allah sendiri karena kita tidak berbuah. Tetapi dengan bertobat kita boleh untuk menghasilkan buah yang baik dan akhirnya terluput dari hukuman Tuhan dan mendapatkan keadilannya dengan diterima dalam lingkungan, dalam keluarga, dalam berkat Allah sendiri. Kita mohon berkat Tuhan, pemulihan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang sekala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, hidup kita, karya-karya kita, perjuangan kita untuk senantiasa hidup di dalam pertobatan atas segala kesalahan dan dosa-dosa kita, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.